Kadang bangun tidur dibangunin bukan dibangunin alarm, tapi dibangunin suara pesawat tempur. Oh iya bener, sempet kepikiran gak sih salah jurusan nih dari Mas Hmm. Rido nih? Pernah gak sih? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat udara semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan selamat datang di episode selanjutnya dari Aeropod, podcast present by HMDTD ITDA. Oke, pada episode kali ini saya berkesempatan untuk menjadi pembawa acara pada episode kali ini. Dan tanpa panjang lebar, pada episode kali ini saya tidak sendirian. Melainkan kali ini saya ditemani oleh saudara Rido. Halo Mas Rido. Halo Mas Ferdi, gimana kabar Mas Ferdi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya nih Mas Rido? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rido sudah Hmm, menghadiri acara pada hari ini. ya. Oke, untuk para penikmat episode kali ini, jika kalian semua belum tahu apa itu Aeropod, apa itu Sobat Udara, kalian bisa tonton terlebih dahulu episode sebelumnya dari Aeropod ini. Mungkin para Sobat Udara nih udah penasaran sama bintang tamu pada episode kali ini. Jadi, Saudara Rido bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Saudara Rido, kami persilahkan. Oke, nama saya Rido Tamtama Sutardi. Bisa dipanggil Orit atau Rido, ya terserah. Yang penting kalau saya sendiri panggil Orit aja lah gitu, biar lebih mudah. Karena nama Rido banyak kan, jadi panggil Orit aja. Terus saya kuliah di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto di jurusan Teknik Dirgantara. Dan saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Wow, jauh berarti ya bisa dibilang dari Jogja. Jauh, ya lumayan. Dari Jawa ke saya di Pulau Sumatera. Nah, nih dari Mas Rido sendiri nih, Hmm? kuliah jauh-jauh dari Riau ke Jogja, apa emang Mas Rido yang mau merantau, atau memang belum ada jurusan teknik dirgantara di daerah Mas Rido sendiri ini? Di daerah saya, jujur memang belum ada tentang jurusan teknik dirgantara ini. Ya, lagi pula saya pengen ke Jawa, pengen ya mencari pengalaman juga, mencari ilmu juga di Institut Teknologi Dicipto. Tuh. Nah, kampus ITDA sendiri ini kan berada di Jogja ya kan? Nah, Mm-mm. pertama kalinya Mas Rido nih dari Riau ke Jogja ini dari bulan apa ya? Saya kemarin dari Pekanbaru itu pertama saya ke Bandung itu kan. Ke Bandung itu sebulan, jadi sekitaran kalau saya di Jawa itu kemarin 9 bulan sih, lebih kurang. Jadi ya sempet juga ketemu kawan-kawan di ITDA gitu. Berarti dibilang sudah cukup lama gitu ya, jauh dari keluarga. Oke oke, nah sejauh ini nih Mas Rido merasakan apakah ada perubahan nggak ya dari gaya hidup Mas Rido sendiri ini? Sejauh ini apakah ada perubahan Mas Rido? Kalau di perubahan mungkin ada ya. Mungkin saya agak lebih menghemat gitu ya. Soalnya jauh dari orang tua, menghemat duit jajan gitu. Kan nggak enak gitu misalnya duit jajan habis di awal bulan, di akhir bulan kita mau ngapain gitu kan nggak tahu gitu. Ya setidaknya kita lebih bisa memanage keuangan lah, bisa lebih mengerti gitu. Oh ya betul betul. Ya. Berarti jangan sampai di awal jadi raja, di akhir jadi Kroco, sudah jadi betul kroco. betul betul. Heeh, bener, Jadi kalau bisa stabil dari awal sampai akhir ya. bener. Oke 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 oke. Nah kan Mas Rido sendiri ini kan pas awal bilang nih kalau Mas Rido ini dari program studi teknik dirgantara kan. Ya bener. Nah apa sih yang Mas Rido tahu tentang teknik dirgantara ini? Yang saya tahu tentang teknik Dirgantara ini, yang pertama memang dari dunia penerbangan ya. Dunia penerbangan ini sendiri, mungkin di tahun ke tahun itu akan semakin berkembang, teknologi akan semakin berjalan lebih pesat, dan mungkin dari teknik Dirgantara itu, yang saya ketahui ya memang dari kecil itu memang saya suka gitu, kayak misalnya jadi teknisinya, atau jadi gimana sih cara mengotak-ngatik mesin pesawat itu bisa sampai terbang, kok bisa sebuah besi bisa terbang ke atas gitu. Jadi saya penasaran aja gitu, ingin memperdalam tentang dunia kedirgantaraan saya gitu. Dibilang Mas Rido sangat tertarik gitu ya dengan Bener, teknik dirgantara. tertarik, tertarik banget. Nah mungkin dari Mas Rido sendiri punya Mm-mm. tanggapan kah perihal
orang-orang yang tidak tahu teknik dirgantara itu apa, atau yang masih berpikir teknik dirgantara itu untuk menjadi pilot tuh, atau Mas Rido ada tanggapan? Mungkin banyak sih yang bertanya tentang teknik dirgantara itu apa sih sama saya kan. Jadi saya beritahu kalau teknik dirgantara itu mempunyai 3 konsentrasi, ya kan. Yang pertama itu perancangan, yang kedua itu perawatan, satu lagi itu administrasi kalau nggak salah ya. Saya bilangin gini-gini, oh nanti kalau misalnya saya mengambil perawatan nanti ke sini loh, nanti kalau saya ngambil perancangan ke sini loh, kalau administrasi ke sini loh. Jadi saya agak sedikit bisa lah memberitahu kepada orang-orang luar bahwasannya teknik dirgantara itu seperti ini gitu. Jadi agak memperluas wawasan untuk orang di luar sana yang nggak tahu tentang kedirgantaraan gitu. Oh iya iya iya. Betul 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 betul. Nah, untuk sobat udara juga nih yang masih bingung dan mungkin penjelasan dari Mbah Google nih sudah saya dapatkan ya Mas Rido. Mungkin teknik dirgantara menurut Mbah Google ini adalah bidang studi yang mempelajari bidang keilmuan yang berkaitan dengan bidang kedirgantaraan seperti perancangan, perawatan, pengoperasian pesawat terbang, serta wahana antariksa lainnya. Begitu sobat udara. Mantap sekali Mas Rido ya. Mantap sekali, dari Mbah Google ini sangat membantu sebenarnya Oke. sih. Pembantu para mahasiswa dan siswa-siswi lainnya. Oke. Benar. Nah, Mas Rido ini kan sudah bisa dibilang sudah memasuki semester 2 di program studi teknik dirgantara kan? Iya, benar. Nah, Mas Rido ini kalau boleh tahu jurusan teknik dirgantara dan Institut Teknologi Dirgantara Suto ini, Mas Rido kalau boleh tahu dari mana ya? Teknik dirgantara ini sendiri saya tahu dari saudara saya, mantan lulusan dari STTA dulu, namanya STTA sekarang menjadi TDA. Ya mungkin tahu kayak misalnya, oh kamu nanti kalau misalnya dapat ambil dari sini nanti kamu bisa ngambil prospek kerja seperti ini. Jadi ada mendapat wawasan lebih luas lah kalau misalnya dari saudara gitu kan. Karena dari saudara sendiri pun dia sangat apa ya, kalau dibilang membantu sekali dalam, kalau dibilang kamu nih nanti kayak gini-gini loh, harusnya kayak gini. Pokoknya meluruskan dalam hal pelajaran gitu. Jadi membantu, sangat membantu. Kalau saya tahu dari saudara gitu ini. Berarti bisa dibilang Mas Rido ini sudah mempunyai jalur khusus begitu Ya, ya? Sudah mempelajari. lebih kurang seperti itu. Jadi sudah agak lebih tahu lah sedikit beberapa. Nggak semuanya, cuma beberapa. Oh iya iya iya. Nah kan sebelum Mas Rido menyinggung kalau Mas Rido ini tahu dari saudaranya. Nah kalau boleh tahu nih sekarang nih saudara dari Mas Rido ini setelah lulus dari STTA mungkin pada saat itu namanya ya. Sekarang apakah sudah bekerja atau sedang melanjutkan pendidikan selanjutnya nih? Oh, saudara saya itu sudah bekerja sekarang di PTDI Bandung. Dan sekarang mungkin katanya lagi apa? Lagi bekerja sama proyek dengan Korea yang pesawat tempur KFX itu. Cuma saya belum tahu pasti pesawat KFX itu seperti apa gitu. Yang pasti itu pesawat tempur. Wow, wow. Berarti Lagi ilmu-ilmu dari STTA akan terpakai sekali ya. kayak sekali, benar sekali. Dan itu yang membuat Mas Rido tertarik mengikuti Ya, jejak saudara. benar. Nah, Mas Rido ini kan tahu teknik dirgantara Institut Teknologi Dirgantara Suto ini kan dari saudaranya nih. Ya. Mungkin juga nih para pendengar setia Aeropod ada juga yang tahu program studi teknik dirgantara dari Instagram atau penyuluhan dari sekolahnya juga ya kan. Dan bahkan saya pun tahu teknik dirgantara Institut Teknologi Dirgantara ini sendiri ini dari Instagram. Jadi cerita awalnya tuh ya pada saat SMA kan gabut gitu kan, niat scroll Instagram sembari nyari kuliah, niatnya pengen tamatin Instagram tuh, tiba-tiba ada akun Instagram saya Cipto. Saya kepo dong, apa nih, scroll, akhirnya saya buka Mbah Google dan tak lama kemudian saya menjadi mahasiswanya di sini. Mantap, Berarti mantap. ada untungnya lah kita bermain HP lah ya.
Betul, 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 betul. Tidak hanya membuang-buang waktu, melainkan mendapatkan manfaat. Manfaat yang sangat berarti untuk kehidupan kita di Nah, masa depan. betul, betul, betul. Nah, kan para sobat udara ini kan udah tahu nih, kita berdua ini tahu Institut Teknologi Dirgantara Sup ini dari siapa dan dari mana ya kan? Benar. Nah, untuk sobat udara nih, kalian bisa komen-komen di kolom komentar di bawah ini. Kalian tim mana nih? Kalian rekomen dari teman kah, saudara kah, atau bahkan dari sekolah, atau tim-tim sekolah Instagram, dan akhirnya nyangkut dan masuk Institut Teknologi Dirgantara Cipto. Dan jika kalian sudah melakukan komentar di bawah, kalian langsung like dan subscribe channel YouTube Teknik Dirgantara. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari HMDTD Institut Teknologi Dirgantara Cipto, yaitu @hmdtd_itda, dan juga Instagram dari ITDA ini sendiri, yaitu @itda.yogyakarta. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa nih? Akhirnya nih saudara Rido nih pilih teknik Dirgantara tuh alasannya apa ya? Alasannya yang pertama mungkin prospek kerja lebih luas ya. Habis itu untuk masa depan di dunia penerbangan ini akan semakin pesat. Mungkin ya kayak dibutuhkan semua teknisi-teknisi yang handal dari sebuah universitas gitu. Mungkin dia dibutuhkan lah, sangat banyak dibutuhkan. Mungkin bandara-bandara mungkin akan dipesatkan di Indonesia. Di daerah timur, mana tahu di daerah mana gitu. Mungkin agak diperbanyak, jadi ya dibutuhkan lah namanya teknisi handal itu. Jadi ya makanya saya memilih teknik Dirgantara itu sendiri. Nah, yang tepatnya lagi, Mas Rido sendiri ini memilih program studi teknik Dirgantara di Institut Teknologi Dirgantara di Cipto ya. Ya. Iya. Nah, for your information nih, Sobat Udara, program studi teknik Dirgantara Institut Teknologi Dirgantara sendiri ini salah satu penyedia SDM dunia penerbangan yang berkompeten, terlatih, dan terampil berfokus pada penanaman pengetahuan teknik Dirgantara, sehingga lulusan mampu berhasil dalam karir profesional mereka, baik itu pada industri, pemerintahan, ataupun akademis yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Oke, kita lanjut. Nah, nih sebelum akhirnya nih Mas Rido ini melakukan filter gitu ya kan, pilihan terakhir. Apakah ada nggak sih sebelum memilih ITDA atau cita-cita sesungguhnya dari Mas Rido ini sebenarnya ada nggak sih? Ada. Dulu cita-cita saya waktu kecil itu pengen menjadi pilot pesawat tempur gitu ya. Cuma ya saya tes kemarin gagal, terus berubah alih lah, kalau dibilang berubah alih ke kuliahan mungkin menjadi teknisinya. Walaupun nggak bisa menjadi pilot, mungkin bisa menjadi teknisinya gitu. Ya bisa dibilang masih satu jalur dan masih bisa kerjasama walaupun tidak menjadi Pilotnya. utama. Nah, jika kita membahas realita pada saat ini nih, dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan, tujuan utama dari Mas Rido nih masuk teknik Dirgantara ini, apakah selanjutnya ingin lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya kah? Atau ingin langsung kerja? Atau bahkan ingin mencoba perwira karir nih? Ya dari Mas Rido bagaimana nih? Kalau dari saya mungkin langsung ingin mencari kerja, mungkin ya. Kalau dari saya nggak hanya harus dari perwira itu ya, mungkin dari kayak tempat lain juga bisa, kayak di PTDI, GMF, atau Lion Group gitu. Jadi patokan saya nggak hanya harus tentara sih, itu aja. Kok dari saya? Iya. Apa mungkin dari Mas Rido sendiri nih punya basic keluarga tentara kah? Atau bagaimana nih? Oh, kalau dari saya sendiri ada orang tua, basic dari TNI AU. Makanya itu kayak dari kecil kan sudah tahu kayak teknik Dirgantara apa tentang penerbangan gitulah, tentang pesawat-pesawat. Kayak di sini kan ada pesawat F-16, ada Hawk. Jadi ya saya tahu lah kayak misalnya, oh ini jenis pesawat ini loh, ini Sukhoi loh, ini T-50 E Golden. Jadi agak tahu lah beberapa mungkin. Berarti Mas Rido bisa bilang tidak buta ya soal penerbangan. Benar. Soalnya dicekokin dari kecil pesawat gitu kali ya.
bener. Kadang bangun tidur dibangunin bukan dibangunin alarm, tapi dibangunin suara pesawat tempur. Oh iya bener juga ya. Sangat kencang suaranya. Iya Mantap, mantap, benar-benar. mantap. Berarti misalnya dibikin bikin video bangun karena alarm X gitu kan? Bangun Oh, karena mesin pesawat tempur tang. teknis. Mantap, 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 mantap. Oke, oke. Nih sebelumnya kan kita bahas segala macam nih, segala macam Hmm. untuk Institut Teknologi dari Cipto. Nah, dari Mas Rido sendiri nih, udah pernah belum sih ke kampus? Sudah. Semenjak saya di Jogja kemarin sudah ke kampus itu ngambil alma mater, korsa, baju olahraga, topi sama masker gitu. Iya, iya, iya. Nah, pada saat pengambilan itu tentunya Mas Rido mematuhi Hmm? peraturan kesehatan yang berlaku ya, Mas Rido. Ya, benar banget. Itu harus sih, itu pasti. Itu sebuah suatu kewajiban untuk saat ini kita mematuhi protokol di saat pandemi. Betul, 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 betul. Nah, sebelum Mas Rido nih pertama kalinya ke kampus, dan bahkan Mas Rido belum ke Jogja nih, apakah Mas Rido memiliki tipikal yang sangat kepo dengan kampus dengan cara mencari Google, ke Google Maps, lalu ke Google Earth untuk mengikuti jalan-jalan di depan kampus gitu, apakah Mas Rido seperti itu? Ya, saya tipikal seperti itu. Saya orangnya kepo sebelum melakukan sesuatu. Misalnya, saya harus mengetahui tempat ini loh. Tempat itu apa? Seperti ini loh. Oh, gini. Jadi sama kayak kita mendekati sebuah wanita kan kita harus tahu dulu Ya, sebelumnya mantap, itu dia mantap. basicnya gitu. Stok-stok terlebih dahulu ya. Stalking dulu. Betul, 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 betul. Nah, kan bisa dibilang Mas Rido sudah pernah ke kampus dan juga pernah nge-stalk lewat Google Earth dan Google Map nih. Nah, Iya, apakah benar. itu 11-12 atau ada first impression yang bisa disampaikan oleh Mas Rido pada saat ke kampus nih gimana nih? First impression saya dari kampus itu bagus. Bagus. Bagus banget malahan. Kayak misal saya kemarin kan nggak lewat halaman depan ya, lewat halaman belakang aja sudah bagus kan. Dari belakangnya sudah bagus, apalagi depannya. Itu kan. Ya, dari tempat parkirnya luas, dari halamannya bersih, banyak pepohonan, hijau. Terus dari koperasinya juga luas. Ya ramah-ramah lah orang di ITDA itu. Nah, pada saat pengambilan nih, apakah Mas Rido canggung bertemu dosen secara offline atau bahkan bertemu teman-teman secara offline nih merasa canggung atau biasa aja nih? Kalau dari saya dari pertama itu dosen, kalau dosen itu saya nggak terlalu canggung sih, apalagi teman. Kalau teman udah kenal dekat sih beberapa dari kawan-kawan ITDA kan. Saya orangnya juga nggak pemilih sih kalau untuk memilih kawan, yang penting kamu ingin berkawan dengan saya, ayo. Kalau nggak ya udah, nggak Oh apa-apa. iya, iya, iya. Jadi ya lost gitu. Los. Oke, mantap, mantap. Nah, nih dari Mas Rido sendiri nih Mm-mm. sudah pernah merasakan kampus dan mungkin juga belum pernah ke dalam. Nah, sejauh ini nih Mas Rido sempat kepikiran gak sih salah jurusan nih dari Mas Mm. Rido nih? Pernah gak sih? Untuk kan kita baru semester 2 ya, mungkin belum ada sih. Cuma kita lihat dulu ke depannya nanti seperti apa. Mungkin ya kita kan nggak tahu. Cuma ya mudah-mudahan jangan sampai. Mudah-mudahan jangan sampai. Kalau misalnya bilang aneh juga ya misalnya sudah salah jurusan di semester 2 ya. Cukup kan. Baru awal kan nggak mungkin. Iya, iya. Mungkin nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Ya, mantap sekali ya. Semoga kita dan teman-teman mahasiswa lainnya angkatan 2020 semoga kita sampai akhir dan tidak ada yang salah jurusan. Salah jurusan, ya bener. Mantap, mantap, mantap.